aksi eta geunan. Tih. 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 Mang, geunan Mang. Oh. Hah? Ih. Jendelanya itu gerak. Ah, kok gerak? Wah, kata saya, mungkin itu mah kena angin gitu kan. Tetapi kalau kena angin harusnya jendela satu lagi itu juga harusnya bergerak. Kami penasaran, dan saya pribadi di situ sudah agak curiga ini bukan karena angin, karena memang di lokasi kejadian tidak ada angin sedikit pun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu semua? Jumpa kembali dengan acara penelusuran malam. Jadi kali ini Film Misteri akan menceritakan ya kejadian seru kemarin. Film Misteri bersama tim Kang Ido dan Kang Babay dan saya pribadi akan syuting rencananya. Syutingnya akan kami tuju dalam pembuatan konten kemarin, yaitu menuju sebuah rumah angker Terbengkalai di salah satu daerah temannya Kang Babay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Babay. Pada malam kemarin saya diajak sama Kang Ian sama Kang Ido untuk uji nyali pertamanya ya di rumah kosong dekat rumah saya dahulu. Gemuk ya kan. Di sana ada sekomplek rumah sudah tidak dihuni oleh penghuni sebelumnya dan sudah kosong beberapa tahun, ditinggalkan oleh pemilik. Tujuan rumah pertama kami datang ya Lur. Ternyata ketika mau dimasuki rumah itu sudah tidak layak, ditakutkan oleh tertimpa bangunan di atasnya karena memang di dalamnya sudah tumbuh semak belukar dan memang untuk keamanan kita ke sana kayaknya tidak memungkinkan untuk syuting di sana. Akhirnya kita datanglah ke rumah yang kedua. Menurut informasi teman Kang Babay katanya rumah itu tidak dikunci. Akhirnya ya karena inisiatif kita langsung aja ke tempat lokasi. Ketika masuk ke rumah kedua tersebut ternyata Lur dikunci. Akhirnya saya dan Kang Babay berinisiatif langsung ke rumah yang ketiga. Ketika masuk di rumah ketiga kondisinya ternyata sudah digembok Lur ya. Jadi akhirnya kami ke rumah keempat. Rumah keempat ini sebenarnya posisinya belakang rumah ketiga tadi. Cuman karena akses jalannya harus mutar, jadi akhirnya kita berputar ke arah yang berlawanan. Itu geus hancurnya. Nah, dikarenakan kita itu acaranya dadakan, jadi pas kita mau ke rumah kosong itu rumahnya dikunci dikarenakan sudah malam dan yang punya wewenang di rumah kosong tersebut sudah pada tidur. Akhirnya tidak jadilah untuk uji nyali tersebut. Nah, pada saat itu kita mau jalan ke belakang. Di situ ada sebuah musola. Ketika berjalan menyusuri jalan menuju ke rumah keempat itu, kami menemukan sebuah musola ya. Ya, kami tidak sadar gitu. Mau masuk ke rumah keempat, kami ragunya kenapa rumah keempat tersebut kayaknya dikunci juga gitu. Karena memang tadi ya kita tidak direncanakan dan spontan kita dadakan langsung ke lokasi. Rencananya kita memang tidak mau membuat konten malam ini.
Ada kadenya. Ketika kita diam di dekat musola itu tanpa terduga, saya sendiri yang agak heran gitu. Di sana di musola itu kan ada 2 jendela gitu. Jendela yang satu itu bergerak gitu. Saya agak tidak percaya gitu, takutnya angin gitu ya. Ketika dilihat, kok kenapa jendela yang satunya enggak bergerak, cuman jendela yang tertiup cuma satu jendela gitu, padahal di situ ada 2 jendela. Saya langsung bilang ke Kang Babay dan Kang Ido. Untung Kang Ido memang sudah standby dari awal dia merekam perjalanan ke rumah-rumah tadi, dia udah merekam perjalanan tersebut gitu. Aksi eta geunan. Tih. Tih. Mang, kenalan mang. Oh. Hah? Ih. Astagfirullahaladzim. Jendelanya itu gerak. Kok gerak? Kata saya, mungkin itu mah kena angin gitu kan. Tetapi kalau kena angin harusnya jendela satu lagi itu juga harusnya bergerak gitu ya. Terus saya deketin tuh ke jendela, dilihat kan ke dalam jendela, kali aja ada orang gitu kan lagi iseng. Saya deketin, kata Kang Edo, bye lihat ke dalam situ, ke jendela, deketin. Wah, kata saya lihat dulu kan, takut gitu kan, takutnya ada yang di belakang, ada yang apa gitu kan, ada yang nyubit-nyubit gitu. Nah udah tuh saya deketin, berani-beraniin gitu kan, dilihat, nggak ada orang gitu. Wah, kata saya, sumpah tuh saya ini sampai merinding gitu kan. Kang Babay langsung berinisiatif mendekati jendela dan saya pun menghampiri jendela tersebut. Kami penasaran dan saya pribadi di situ sudah agak curiga ini bukan karena angin, karena memang di lokasi kejadian tidak ada angin sedikit pun gitu. Cuman yang saya agak merinding itu ketika dekat dengan jendela tersebut muncul bau gitu yang saya cium, bau seperti bau anyir ya, bau anyir darah gitu ya. Akhirnya ya saya pribadi langsung mengecek Kang Babay untuk melihat lebih dekat lagi. Kayaknya. Yang tarik teman. Aku nggak tarik aja. Narikan ya pak. Tinggal apa? Tinggalnya di dia kira. Sing tarik keluar. Kebrugan. Untuk bisa menyamin masa parapat. Parapat. Itu narikan aja. Menarikan ya? Narikan pak. Tinggalin dari dia. Tuh. Asana mukanya setik-setik tuh. Tuh. Oh angin apa? Guys. Tuh narikan. Coba di center ke dalam isi ayat jama gitu. Sengitnya bedanya? Beda. Sengitnya beda. Ya coba, takut saya bohong lihat. Iya, center ke dalamnya takut ada orang. Saya ngambil bagi saya. Tuh. Ya. Dia ngambil bagi tadi. Stop. Coba guys, kita lihat pinggir. Stop coba guys. Tuh.
Kang Babay pun langsung ngecek sampai Kang Babay itu bilang, sok, kalau bahasa Sundanya sok, kalau kamu jin lebih keras lagi gitu. Ternyata si jendelanya makin lebih keras. Saya inisiatif ke Kang Ido untuk ngambil sudut lain gitu. Jadi saya buka pintu musola. Dari dalam musola itu terlihat gerakan si jendela gitu, lebih keras, lebih keras. Kami penasaran gitu, akhirnya direkam sama Kang Ido lebih lama lagi. Itu berlangsung sekitar 5 menitan Lur ya. Dan setelah 5 menit itu si jendela itu akhirnya ya tidak bergerak lagi gitu. Video itu dari dalam Wah, seru ya. seru Wak, coba sama Wak. Kita lagi menyusun tiba-tiba itu lanjutan dan nggak ada angin, bendera jendela gerak juga. Di dalam juga gak ada orangnya. Jadi gimana Kang Babay itu konsepnya? Tuh ada apa barusan ngelewat? Pelannya. Udah. Kang gimana? Sudah itu, sumpah nih merinding. Nah sudah itu, kata Kang Ido, coba pintunya dibuka. Wah, kata saya nggak mau ah. Akhirnya sama Kang Ian lah dibuka pintunya gitu kan, diambil gambarnya, videonya ke dalam. Beneran nggak ada orang gitu. Saya juga penasaran lihat, wah nggak ada orang gitu kan. Nah terus kan saya ibaratnya masih belum yakin gitu kan, itu gerak itu sama siapa. Tapi kata Kang Ian, ini mah bau anyir katanya. Berarti kata dia itu menandakan emang ada makhluk gitu. Jadi kita itu pertamanya mau uji nyali ya di rumah kosong. Iya. Cuman kita telat izin, jadi rumahnya itu dikunci. Nah kita itu kesinilah ke musola. Tiba-tiba ada jendela bergerak. Gitu kan. Ini lama sekali nih. Sampai saat ini masih bergerak juga. Ini kita nggak ada angin tuh ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Terus sekarang mah jadi pelan ya. Iya. Sekarang jadi pelan, tadi mah kenceng banget. Ya mungkin pelan dia karena kelelahan. Oh udah capek, cangkel lah mungkin. Beda ya? Bau hanyir. Bau hanyir. Kalau kesimpulannya saya pribadi percaya itu menyangkut hal-hal dengan keberadaan makhluk ini. Yang pertama, ketika saya tadi mendekati jendela, ketika jendela itu mulai bergerak, tadi tercium bau ya. Nah, sepengalaman saya, kemunculan makhluk itu disertai bau juga ya. Pertama. Terus yang kedua, ketika saya ingat gitu, ini aktivitas kan kita tadi sekitar jam setengah 1, berarti hampir jam 1 ya. Saya ingat gitu, bangsa jin muslim gitu, kadang mereka juga melakukan ibadah, kadang mereka di musola itu diisi oleh jin muslim. Mungkin kami gitu masuk ke daerah tersebut dan melewati musola, mereka sedang melakukan aktivitas ibadah juga gitu, jadi terganggu oleh kedatangan kami. Karena celah di jendela itu tidak tertutup, jin itu tidak bisa menembus benda padat, karena itu ada celah ya, akhirnya menimbulkan gerakan di jendela tersebut. Jadi saya yakin pemikiran saya gitu ya, itu memang ada campur tangan dari kegiatan aktivitas. Tapi wallahu a'lam bishawab, kembali ke Allah. Namun ya selaku orang beriman mempercayai bahwa adanya makhluk Allah itu yaitu jin, ya saya hanya berhusnudon memang kejadian ini karena tadi ya kami tidak berniat apa-apa ya, mungkin bisa sampai dapat rekam jendela yang bisa bergerak. Mungkin Lur, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di konten kali ini Lur ya. Kelihatannya memang kesannya tidak begitu mendalam penelusurannya, namun dengan pengalaman kami malah kami masuk ke tempat-tempat yang angker atau yang benar-benar sudah berusia ratusan tahun. Baru kali ini gitu kami melihat
ada gerakan-gerakan di konten kami gitu, malah yang tidak tersengaja dan tidak direncanakan oleh kami. Mungkin seperti itu Lur pengalaman penelusuran kali ini ya Lur ya. Jangan lupa ya Lur like, comment, dan subscribe channel Tilu Misteri untuk semakin channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi ya. Akhir kata, saya Sufyan Sori, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.